Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat melayani Tuhan. Di hari yang indah ini, mari kita pakai waktu yang ada untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bersama dengan keluarga, kita melayani Tuhan dan jalani hidup dengan sukacita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada, kami boleh bangun dengan kesehatan, kekuatan dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan juga taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Matius 17 ayat yang ke-27. Tertulis demikian. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saudara dikasih Tuhan, John Wesley, seorang teolog dan penginjil kenamaan dari Inggris, pernah mengatakan, lakukanlah semua kebaikan yang kamu bisa, dengan segala sesuatu yang kamu bisa, dalam segala hal yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, di setiap waktu yang kamu bisa, kepada semua orang yang kamu bisa, dan selama mungkin yang kamu bisa. Tuhan menempatkan kita di bumi ini bukan untuk menjalani hidup seorang diri tanpa interaksi dengan orang lain, tapi Tuhan menaruh kita di dunia ini agar kita berinteraksi dan menjadi berkat dan membawa kebaikan bagi sesama kita. Ada 2 hal yang bisa menjadi peranan kita selama kita hidup. Pertama, kita bisa menjadi batu sandungan. Atau kedua, kita bisa menjadi batu penjuru. Batu sandungan adalah batu yang membuat orang lain terjatuh. Tapi batu penjuru adalah batu fondasi yang membuat orang lain dapat berdiri dan berpijak karena ditopang olehnya. Dalam Matius 17 ayat 27, di situ Tuhan Yesus berkata, "Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau." Kita baca di sini perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan suatu nasihat firman agar setiap kita yang percaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ada banyak orang yang mengaku Kristen, mengaku percaya kepada Tuhan, tapi menunjukkan cara hidup yang mempermalukan nama Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Di zaman dulu orang Kristen dipuji karena karakter dan sikap hidupnya yang baik, yang sopan, mulia, dan menjadi berkat. Tapi sekarang banyak yang membuat orang lain mencemooh nama Tuhan karena sikap hidup yang tidak baik. Di dalam penjara, ada banyak orang dengan nama-nama yang bagus, nama-nama Alkitab, misalnya Matius, Joseph, Lukas, Yoel, Daud, dan sebagainya. Tapi sayangnya mereka masuk ke sana bukan karena urusan iman, bukan karena salib Kristus, tapi mereka masuk ke sana karena melakukan kejahatan. Kita semua, saudara, hendaknya tidak menjadi batu sandungan dan jangan membuat orang lain mundur dalam mencari Tuhan karena sikap hidup kita. Jadilah batu-batu penjuru yang menopang, menguatkan, membangun, memotivasi, meneguhkan, dan membawa orang datang kepada Tuhan karena melihat perbuatan baik dan teladan hidup kita yang mengasihi dan memberkati. Kita lihat contoh yang diberikan oleh Tuhan sendiri, bagaimana Ia tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain dalam memenuhi suatu biaya yang diminta untuk Ia bayarkan. Terkadang, saudara, kita harus mengalah demi kebaikan dan tidak jadi batu sandungan, daripada kita berkeras hati menuntut hak, namun menjadi celah di mata orang lain.
Tuhan mau agar kita jadi batu penjuru, seperti Tuhan yang juga adalah batu penjuru, yang mengasihi dan menyelamatkan kita. Mari kita lakukan perbuatan-perbuatan baik yang menerangi kegelapan, yang memberikan semangat dan membangun iman. Berbuatlah kebaikan yang kita bisa lakukan, sehingga kita tidak jadi sandungan yang membuat orang lain terjatuh, tapi menjadi bagaikan fondasi yang menopang orang lain dan membuatnya berdiri dalam iman dan kebenaran. Dalam Matius 5 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah bukan batu sandungan, tapi batu-batu penjuru. Memang tidak mudah, saudara. Kita pasti akan mengalami tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri kita. Tapi mari tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan akan menolong kita senantiasa dan memberikan hikmat untuk kita mengerti apa yang harus kita lakukan, sehingga kita menjadi batu-batu penjuru yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi menjadi batu penjuru yang memotivasi dan menguatkan orang lain untuk mencari Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Lewat perbuatan dan sikap hidup kami, biarlah kemuliaan Tuhan terpancar bagi sesama kami. Kami akui kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Karena itu kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami hidup menjadi terang, menjadi saksi, menjadi batu-batu penjuru yang meneguhkan iman orang-orang lain, dan bahkan membawa orang-orang yang belum percaya untuk mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menuntun dengan hikmat-Mu, Roh Kudus yang pimpin kami untuk kami melakukan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa, agar Tuhan melawat dan menyatakan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami, yang menyembuhkan dan memulihkan kami. Kuasa-Mu juga yang melepaskan kami dari segala ikatan dan belenggu dosa serta kuasa kegelapan. Kami dilepaskan dari segala kebiasaan buruk, dosa dan pelanggaran. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.